Little brother, aku memiliki adik kecil bernama Arthur, namun aku sangat membencinya. Dia sangat manja dan orang tuaku lebih menyayanginya daripada aku. Siang itu aku mendorongnya ke dalam kolam. Ia membuat suara, blurp-blurp, yang lucu. Namun, ayah dan ibuku yang melihatnya langsung panik. Mereka langsung mengangkatnya dari air dan segera memanggil dokter. Ibu sangat lega ketika dokter mengatakan adikku tidak apa-apa. Ayahku kemudian bertanya pada Arthur mengapa ia bisa terjatuh ke kolam. Aku sempat khawatir, takut. Jika Arthur mengadukanku, ternyata benar. Arthur mengatakan akulah yang mendorongnya. Aku sangat takut, namun ayahku ternyata membelaku. Ia terlihat sangat marah dan mengatakan padanya untuk berhenti mengatakan hal seperti itu. Aku pun lega, namun itu membuatku makin membenci Arthur. Dasar tulang adu. Malam itu ia meminta kue dengan selai sebelum tidur kepada ibu. Biasanya ibu takkan memberikannya, namun kali ini Arthur mendapatkan apa yang ia inginkan. Mungkin karena ibu kasihan dengannya atas apa yang terjadi siang ini. Aku lalu meminta kue yang sama kepada ibu. Namun ia hanya berpura-pura tidak mendengarku. Apa ibu curiga kalau benar aku yang mendorong Arthur ke kolam? Dulu kedua orang tuaku tak pernah membedakan kami. Jika Arthur mendapat mainan baru, aku juga. Jika Arthur mendapat makanan, aku juga. Namun segalanya berubah sejak sebulan ini. Iba-iba saja mereka mencurahkan segala kasih sayangnya kepada Arthur. Dia menjadi besar kepala gara dua. Ia minta ini itu dan orang tuaku selalu memenuhinya. Sedangkan kepadaku sebaliknya, mereka benar-benar acuh tak acuh kepadaku. Aku kerap bertanya-bertanya, mengapa ini terjadi? Apa karena aku sudah besar sehingga mereka tak menganggapku lucu lagi? Aku pernah menanyakan hal itu pada Arthur, namun ia malah mengatakan hal-hal yang kejam. Aku main membencinya, apalagi ia selalu menolak bermain denganku. Namun perlakuan mereka pagi ini benar-benar sudah keterlaluan. Mereka hendak berlibur ke pantai dan mereka hanya mengajak Arthur. Mereka tak mengajakku. Aku benar-benar membenci mereka sekarang. Dan aku lebih membenci Arthur. Karena itu, aku menunggu malam tiba. Ketika orang tuaku sibuk menonton televisi di bawah. Diam-diam aku merangkak ke kamar Arthur yang sedang tertidur. Aku akan mengendap-endap di samping tempat tidurnya dan menekankan bantal ke wajahnya. Ya, hingga ia tak bernapas lagi. Sekarang mereka takkan bisa mengajak Arthur ke pantai. Setelah semuanya usai, aku akan kembali merangkak ke bawah, ke kotak sempit mengerikan yang mereka buat untukku. Bom Code, seorang pencuri profesional, melakukan aksinya di sebuah hotel yang sedang menggelar pameran. Dalam aksinya, ia selalu meninggalkan kartu remi King Cup untuk menandakan bahwa semua itu dilakukan oleh orang yang sama. Pada aksi kali ini, ternyata bukan hanya kartu remi saja yang ia tinggalkan di TKP, tetapi juga ada sepucuk surat. Polisi pun memanggil detektif ternama yaitu Sherlock Holmes. Kemudian Holmes pun membaca surat yang ditinggalkan pelaku yang berbunyi, "Demikian, aku adalah pencuri yang selama ini kalian cari, memang tidak biasanya aku meninggalkan sepucuk surat begini, tapi di surat ini, aku ingin mengatakan bahwa aku akan pensiun. 2 minggu lagi, aku akan melaksanakan pencurian besar-besaran di suatu tempat. Aku ingin ada yang menghalangi aksiku, karena itu aku akan memberitahu kalian tempat itu, dan tentu saja aku tidak memberitahu secara cuma-cuma, aku akan memberitahu kalian sebuah kode. Ini adalah kodenya, 12 kuintillion 151 kuadriliun 407 triliun 151 miliar 204 juta 41.514. Nah, untuk mempermudah, ku beri kalian clue. Buang benda berharga di sana, dan lagi, perlu diingat, aku telah memasang bom mekanik di sana. Untuk menjinakkannya, kalian harus memasukkan kodenya berupa huruf, yaitu benda berharga yang telah dibuang dalam clue di atas. Dapatkah Anda menemukan arti dari kodenya? The Fear Hormone. Cerita ini ditulis langsung berdasarkan dokumen yang ditemukan di sebuah laboratorium. Percobaan yang ditinggalkan orang Jerman oleh tentara Amerika setelah Perang Dunia II. Diterjemahkan secara kasar dalam bahasa Inggris. Audio tape, percobaan dimulai besok. Tim tidak tahu apa yang diharapkan. Misi kami adalah untuk membuat riset baru dan membuatnya menjadi senjata di barisan depan perang. Akhir-akhir, ini sudah ditemukan bahwa otak melepaskan suatu zat kimia, yang tadinya belum diketahui ketika
Merasa takut. Untuk alasan yang jelas, percobaan ini dapat menjadi sangat berbahaya. Dua subjek percobaan telah dipilih, dan dari yang diceritakan pada kami, mereka dijatuhi hukuman mati, tetapi kami menjadikan mereka sebagai kelinci percobaan. Subjek diberikan sebuah meja, dengan 2 kursi, tempat tidur lipat dengan matras, lemari buku, sebuah buku catatan dan pena. Dan sebuah kamar mandi yang berisi sebuah toilet, bak cuci dan cermin. Makanan dan air diberikan, lewat pintu kecil, tidak ada lagi yang harus dilaporkan sekarang. Dokumen tertulis subjek percobaan A dan B diberikan zat kimia dalam dosis kecil, dicampur dengan air. Subjek percobaan A menghabiskan air, dan tidak terlihat perubahan mood atau kelakuannya. Subjek percobaan B menolak minum air. Ia diberikan dosis yang sama secara paksa, tetapi lewat injeksi langsung. Ia memberikan perlawanan, tetapi dengan mudah dikontrol dan diinjeksi. Setelah itu, ia terlihat gugup, hampir paranoid dan melonjak kapanpun ia mendengar suara berisik. Subjek tersebut disuruh untuk mencoba dan tetap aktif, atau tidur, tidak hanya bermalas-malasan. Dokumen tertulis butuh waktu, tetapi kami mengembangkan gas dari zat kimia tersebut. Jika efektif terhadap subjek, ini akan menjadi senjata yang berharga. Dosisnya telah ditingkatkan, sedikit. Tidak ada subjek yang menyadari bahwa zat tersebut sudah dimasukkan ke ruangan. Setelah beberapa menit, subjek A berhenti membaca dan mulai untuk melihat sekeliling ruangan. Secara berhati-hati, setelah kira-kira 1 jam, ia mulai membaca lagi. Subjek B tiba-tiba merespon. Ia membuka buku catatan untuk yang pertama kali dan menulis, apa yang terjadi. Berhenti berbisik kepadaku, aku tidak mau mendengarmu. Di selembar kertas yang disobek dari buku catatan tersebut dan menyelipkannya di bawah pintu. Tidak ada balasan yang diberikan. Tertulis kami akan memeriksa efek jangka panjang, sejumlah kecil gas diberikan kepada subjek A, dan kami akan melihat efek jangka pendek, subjek B diberikan gas dalam jumlah besar. Hasilnya mengejutkan, subjek A semakin menjadi tidak stabil. Ia berhenti membaca, tidak mau makan, dan selalu menghindari cermin. Ia tiba-tiba menjadi sangat agresif, dan melempari buku tebal ke cermin dengan kekuatan yang mengejutkan hingga pecah berkeping-keping. Reaksi subjek B lebih aneh. Ia mulai memandangi kursi yang lain. Tetapi ia tidak melihat kursinya, ia melihat seperti sedang membuat kontak mata dengan seseorang yang duduk di kursi. Ada sesuatu yang salah, tetapi kami pasti akan mendapatkan hasil. De Führer, Hitler mungkin. Maksudnya, akan sangat senang. Rekaman suaranya terkesan menderita. Kami tidak menginginkan ini. Apa yang kami lakukan sehingga kami mendapatkan kemurkaan Tuhan seperti ini. Subjek B kabur dari selnya, kursi yang ia pandangi dilempar ke seberang ruangan, langsung ke kaca pengamat hingga berkeping-keping. Kaca itu setebal 5 inci, dan dipertebal lagi, ia bahkan tidak menyentuh kursi tersebut. Ia melarikan diri lewat lubang yang dihasilkan dari benturan. Terdengar suara teriakan keras sehingga apa yang dibicarakan tidak terdengar. Tolong aku, HESRIPPI, suara berderak keras, ventilasinya membocorkan gas ke seluruh lab. Listriknya mati, dan ia telah membunuh semua, ya Tuhan. Oh, tidak, aku mohon. Terdengar suara raungan keras dan suara meronta. Selanjutnya, sepi, tidak terdengar apa-apa. Catatan terakhir ditemukan, sepertinya ditulis dengan terburu-buru dan hampir tidak terbaca. Mereka mati, semuanya. Aku mendengarnya di dinding. Aku mendengarnya berbisik kepadaku. Ya, datanglah dan bawa aku pergi. Aku tidak mau. Catatan berakhir di situ, dan sisanya terlalu basah oleh darah. Pada tanggal 23 April tahun 194, prajurit sekutu menemukan laboratorium Jerman yang satu-satunya pintunya tertutup rapat. Dengan menggunakan bahan peledak, mereka memaksa masuk ke laboratorium. Mereka heran apa yang sebegitu pentingnya bagi Jerman sehingga menguncinya begitu rapat. Mereka menemukan 13 tubuh, 12 diantaranya memakai jas lab, tubuhnya terkoyak, dan salah satunya terbelah 2. Tubuh ke-13 tidak dapat dideskripsikan, berpakaian coklat dan tidak ada kepala. Investigasi besar-besaran dilakukan kemudian oleh Jerman untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dibatalkan setelah banyak tentara Jerman yang benar-benar menolak untuk kembali ke laboratorium tersebut, seperti hal tersebut mengancam keselamatan mereka.
Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan B, tetapi ia telah dinyatakan mati.